Kulkas, episode jutek jangan dijitak, tag 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Pak Haji, ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan. Wahyu Kulkas Ngadem Yo. Bukan nafsu. Luar biasa. Kita masih di Hotel Puri Katulistiwa, Ki? Ya, betul. Iya. By Jadi the way, aja. Pak, Siki dari semalam 7 tag terus. Apakah gerang? Itu lebih ke kayak idiot sih, bukan ke jutek ya. Nah, ini berkaitan dengan tema yang sekarang kita akan bahas, Pak Haji, tentang kalau jutek jangan dijitak. Jadi ya itu tentang jutek, Pak Haji. Dan kenapa sih kita membahas tema ini, Pak Haji? Saya mau nanya ke kamu gini, kamu beli bakso, Beli bakso. tukang baksonya jutek, gitu. Nah, padahal kamu itu beli, bukan minta. Dijutekin tukang bakso, senang atau tidak? Saya nggak baikin sambal. Baik sambal. Kesel. Kebalikan road anak. Ki, kamu naik pesawat, lalu pramugarinya itu ketus, monyong, manyun, padahal kamu naik pesawat itu nggak geretongan. Bayar, Pak. Bayar. Mahal lagi. Mahal. Senang tuh? Tidak senang, Pak. Nggak bakalan seneng. Jadi kalau ngelihat orang jutek gitu ya, rasanya kita ingin jadi Iron Man. Saya kalau lihat orang jutek pengen jadi Joker gitu. Jadi hulak, Pak Haji. Hulek. Oke. Gua istighfar lu kebakar gitu kan. Jadi nggak enak pada saat kita lihat orang jutek itu. Kan Serem, Pak gini, Haji, jadi orang ada tukang bakso, kata yang beli, "Mang, beli 2." Si bangnya kan nggak kurang kedengar. "Berapa, Bu?" 2, cina bari manyun gitu. Cek si Mang, campur atau bisa gitu. Cek si ibu campur. Cek si Mangnya teh campur sianida tuh campur baygon. Jadi dari kopi ke bakso sekarang sianida. Jadi intinya siapapun itu tidak suka dijutekin. Nggak mau, Pak Haji. Nggak mau dijutekin siapapun. Siapapun. Suami nggak mau dijutekin sama istri. Istri juga nggak mau dijutekin sama suami. Gitu. Intinya jutek itu adalah sesuatu yang tidak kita suka. Tidak kita suka. Tidak kita sukai. Nah, Pak, ngomong-ngomong nih, dengan keseharian gitu, sebagai dosen dan lain-lain gitu, pasti kan mungkin pernah menjutekkan mahasiswa atau gimana, Pak? Pernah nggak, Pak Haji, jutekin mahasiswa? Kalau ke mahasiswa pernah, kalau ke mahasiswi enggak. Waduh. Ada nomor rekeningnya. Hati-hati. Itu Mas, ya. Jangan di-mention. Itu maksudnya. Tapi begini, saya jutek sama mahasiswa atau mahasiswa itu sering. Iya. Tapi punya alasan. Contoh, tengah malam minta tanda tangan. Ya, Itu saya jutek. mahasiswa tidak tahu diri kalau Lagi libur minta bimbingan, gitu. Lagi mimpi ngajak mimpi bareng. Gitu. dia mimpi bareng. Kuda-kudaan nggak? Jadi jika ada pertanyaan, pernah nggak jutek sama mahasiswa? Pernah, tapi juteknya kita ada alasan. Iya. Karena Ada itu, alasan, Pak Haji? bila ada orang yang jutek ke kita, kita jangan ikut-ikutan membalas, apalagi ngejitak dia. Kita harus memaklumi. Maklum lah ya. Harus maklumi, sebab bisa jadi orang jutek pada kita, dia sedang dirundung oleh masalah. Jadi di satu sisi, kita tidak senang lihat orang jutek, tapi kita pernah ngejutekin orang lain. Dalam kedua sisi ini, maka bila ada orang jutek ke kita, coba belajar maklumi, karena toh di waktu tertentu kita juga pernah jutek sama orang lain, terutama karena ada alasan tertentu. Gitu. Kita harus sadar juga bahwa kita juga pernah jutek, berbuat ya, jutek pada orang lain, dan kita pun merasakan nggak enak dijutekin sama orang lain. Gitu. Nah, Pak Haji,
secara definisi kita udah tahu lah ya jutek itu, tapi secara lebih jelasnya apa nih Pak Haji jutek itu? Oke, banyak sekali saya kira referensi yang bisa kita buka. Jutek itu adalah perilaku yang menyebalkan. Menyebalkan. Sebel lihat orang jutek itu. Ya, mulutnya ketus, moncong, monyong. Auranya negatif. Oke, bimoli, bobornya monyong 50 cm. Ya, berbingnya, jebernya kebi. PKK, pemajikan kurang kerung gitu ya. Oke, jarang senyum, cuek bebek, sumbu pendek, gampang marah, gampang mewek. Nah, itu diantara tanda-tanda orang jutek. Intinya, jutek itu adalah ragam perilaku yang dirasakan benar tadi. Bisa menebar energi yang negatif dan perasaan tidak nyaman bagi orang lain. Kalau saya jutek, Brain nyaman tidak? Enggak tuh Pak Haji. Enggak. Kita tidak nyaman ketika bertemu dengan orang jutek. Jadi hati ini kadang ngedadak jadi kebun binatang. Kalau bertemu dengan orang jutek. Ada Iya, tapir. itu persis kalau ketemu Platypus. itu persis kalau kita ketemu orang jutek itu seperti non mati ketemu Pak. Ikhfa Pak Haji. Ikhfa ngahiyung. Iya. Oke, bahkan kalau orang jutek ngomong, kadang kita pingin bilang gini, sini ngomongnya dekat, aing gampang dengelna anjir. Nah, orang jutek tuh kayak gitu. Pokoknya begini, orang jutek itu adalah orang yang tidak beriodium. Beriodium. Karena tidak beriodium suka bikin gondok. Iya. Iya benar gondokan kan iya. Oke. Gimana Ki? Berbicara tentang apa jutek ini Pak, pasti ada sebab akibat ya Pak. Lalu kenapa sih seorang itu bisa jutek itu? Oke, Iya, Pak Haji, kenapa? jutek itu sesungguhnya sesuatu yang manusiawi. Manusiawi. Pak. Manusiawi, manusia siapapun bisa jutek. Sesuatu yang manusiawi, sangat relatif jutek itu, seperti cantik. Cantik itu kan relatif. Relatif. Ya? Kecantikan seseorang sangat bergantung pada letak kamera dan intensitas cahaya. sama filter. Sama Oslo, Amerika, Dubai. Bener nggak kan kayak gitu? Brazil, Paris. Kecantikan dan ketampanan seseorang itu juga relatif persis seperti jutek. Jutek ya. Ada orang, gua mau jelek oke buatan Tuhan anjir daripada ente cakep buatan kamera. Ente cakep buatan Photoshop kan bingung. Tapi ternyata ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang bisa jutek. Pertama, seorang bisa jutek itu karena sedang dihadapkan pada beragam rasa yang kurang baik, seperti kurang sedih. baik. Kalau Ya. sedih orang kan bisa jutek. Ya. Takut. Kalau lagi takut orang bisa jutek. Kemudian lagi marah. Kemudian juga kaget, lagi jijik, lagi benci, lagi kesel, lagi stres. Itu bisa mengkondisikan seseorang sebaik apapun kalau dihadapkan pada kondisi itu dia bisa sangat jutek. Jutek. Ya. Jadi memang bener banget hidup ini terasa keras gitu bagi orang yang jutek. Hidup ini terasa keras. Bener, sebab kalau pingin lunak diprestoin aja. Bandeng presto. Intinya gini tulang lah. lunak Pak Haji. Intinya kalau kita punya masalah jangan suka diperpanjang. Iya. Karena masalah itu bukan SIM dan STNK. Bukan kartu vaksin. Bukan kartu vaksin. Kartu vaksin diperpanjang nggak sih? Yang kedua, seseorang bisa jutek itu karena ada jarak psikologis dan jarak sosial. Biasanya kalau Brain belum kenal dengan seseorang, gitu, Iya, itu betul. kalau dia tidak nanya duluan juga dikesani jutek. Padahal itu ada jarak sosial, padahal itu ada jarak psikologis. Ya, maka ada peribahasa di kita, tak kenal maka tampiling. Tak kenal maka tatanya. Tak kenal maka tatanya, tak kenal maka ta'aruf. Supaya kalau sudah kenal kan tidak ada jarak psikologis. Maka terkait dengan jarak psikologis dan jarak sosial itu, di kita kalau ada muktamar, kalau ada pertemuan besar, karena tidak kenal jarak sosial dan psikologis, selain ada sesi tanya jawab, biasanya suka ada sesi baku hantam. Ngalungkeun bangku, ngalungkeun meja, dan lain sebagainya. Bahkan di sekelas DPR Pak Haji. Sekelas DPR juga. Kenapa? Karena ada jarak psikologis dan ada jarak sosial. Ketiga, jutek juga ternyata bagian dari mekanisme pertahanan diri. Pertahanan diri. Jadi ada orang yang jutek itu karena bagian dari mempertahankan diri. Ada kayak gitu, Pak Haji. Contoh, istri kamu sama laki-laki lain itu harus ramah, harus jutek.
Harus jutek. Terkadang harus jutek, Pak Haji, Terkadang ya. harus jutek. Sebab kalau perempuan pada laki-laki yang belum kenal, dia surah-seri, senyum-senyum, mesem-mesem gitu, mesem-mesem gitu, itu juga berbahaya. Maka kalau ada ibu-ibu yang jutek sama kita, jangan kita ikut-ikutan jutek. Itu bisa jadi dari mekanisme pertahanan dirinya. Iya, iya. Apalagi menghadapi cowok yang ini Pak Haji, purunyus. Urus ngorak. Ular. Kayak Revi. Ngorai. Oke, Pak Haji. Keempat, gini, seseorang bisa jutek itu karena kebutuhan menjaga image atau tuntutan normatif. Polisi dan tentara itu harus ramah, harus galak. Kayaknya kalau ramah mah segimana gitu ya. Polisi dan tentara tuh harus tegas. Tegas. Serius. Nah, gitu. Kalau kalau polisi dan tentara ramah kan bahaya. Itu harus tegas. Siap. Jadi Tuntutan normatif aja. tuntutan normatif. Misalnya di pesantren, santri perempuan harus judes sama santri laki-laki. Itu tuntutan normatif. Oh iya. Nggak boleh santri perempuan ketika ketemu santri laki-laki senyum-senyum harus jutek. Itu Jutek. adalah tuntutan normatif. Jadi oke gini, jutek tidaknya seseorang itu ternyata itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Banyak faktor, Pak ya. Makanya kita harus memaklumi kalau ada orang jutek. Iya. Bisa jadi dia profesinya harus jutek Harus seperti jutek, itu. ya. Oke. Terus kalau gitu Pak Haji, jutek itu bawaan atau emang gimana Pak Haji? Pertama, pada umumnya jutek itu dibentuk oleh beberapa kebiasaan. Oh, kebiasaan. Ada beberapa kebiasaan yang bisa mengkonstruk seseorang bisa jadi jutek. Satu, hilangnya kesabaran. Oh, sabar. Lamun hilang kesabaran itu biasanya ramah atau jutek? Jutek, Pak. Jutek. Menawud. Menawud. Gimana Ki? Udah tahan. Pengalaman pribadi. Mention dong. Jangan. Misi badai. Bukan. Pas ditanya mau kemana? Mau ke depan? Dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Di mana? Tikus ruk. Oke. Hilang kesabaran bisa jutek. Yang kedua, jutek juga dikonstruk oleh kebiasaan selalu berpikir negatif. Iki misalnya beban pekerjaan banyak, lalu berpikir negatif. Ya. Kerjaan tuh ribet, rumit, dan lain sebagainya. Kira-kira Iki bakal jutek nggak ke istri? Jutek, Pak. Jutek. Karena ada prasangka negatif tentang beban kehidupan. Pekerjaan. Ya. Betul, Pak. Betul. Jadi seseorang ketika berprasangka negatif pada realitas, itu bisa membuat dia menjadi orang yang jutek, gitu ya. Mau ditanya ke mana lo bagaya pisan anjir tanya bapak aing ditato. Jual ditato. Asalnya ditatonya ditato buaya, jadi bere dahar, jadi cak-cak. Enggak Pak Haji, tatonya tato putih. Kemudian berikutnya, seseorang bisa jutek itu, Bren, karena ngebiasaan diri tuli. Tuli itu artinya tidak mau mendengar obrolan orang lain. Oh iya. Jadi kalau kita tidak peka terhadap persoalan orang lain, biasanya menjadi kita jadi orang jutek. Nggak ada empati. Jadi orang jutek itu cek dia benar-benar gitu, nggak perlu empati pada orang lain. Jadi kalau kita tidak mendengarkan keluhan orang lain, tidak empati pada orang lain, kita bisa menjadi orang yang jutek. Oke, berikutnya ada kebiasaan merasa paling segalanya. Orang jutek itu orang yang merasa paling segalanya, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling cerdas, merasa paling bisa. Pasti itu orang yang akan menjadi jutek. Pokoknya hanya dirinya yang top, yang lain beng-beng. Masuk. Oke. Jadi kesombongan juga ya Pak ya? Ada juga ya. Kemudian juga ada kebiasaan lain yang mengkonstruk seorang bisa jadi jutek, terlalu polos dalam menilai orang lain. Gimana Pak Haji contohnya polos? Misalnya gini, Raymond kurus, begung-begung teuing mon anjir. Objektif kan, bener. Emang Terlalu bener polos. sih, tapi polos. Kemudian lihat orang yang gendut misalnya, ayo mana awak teh meni namru teuing, bener. Tapi bagi orang yang gendut dibilangin kayak gitu, Ya. dia terlalu polos nilai aku, jadi kesannya jadi jutek. Kadang Pak Haji banyak ada gitu ya teman-teman kayak gitu, gak ngerti banget sih dia kayak gitu. Makanya begini, kalau ada orang gendut jangan dibilang gendut lah, orang berbobot misalnya. Orang berbobot, Ada eufemisme gitu ya. kurang kurus, kurus gitu kan bekai. halus kesannya. Yang kedua, tadi jadi jutek itu pertama bisa dikonstruk oleh kebiasaan. Kebiasaan. Yang kedua, memang jutek itu bisa disebabkan karena faktor bawaan atau turunan. Turunan.
Oh, bisa juga, Pak bisa. Makanya ada secara fisiologis apa yang disebut dengan rawatek. Rawatek itu bukan rametek, ya, itu salah satu PT milik Apalagi kita. rawa rontek. Rawatek itu raut wajah jutek. Raut wajah jutek. Ada orang yang rawatek, raut wajahnya memang jutek, atau resting bitch face. Jadi dia itu orang yang raut wajahnya jutek, jangankan ketika ngomong jutek, kernunutan aja juga judes. Karena bentuknya disebut jutek. Jadi itu yang bagian yang disebut dengan jutek itu adalah bawaan. Bawaan. Atau turunan. Turunan, Kayak brand cakepnya itu kan turunan. Tapi lamun aya tanyakan goreng deui. Goreng deui. Itu urusan cakep. Iya tanyakan goreng deui. Repot ya, Kita kayak kemarin gunung. ngomong bahwa kemiskinan di negara kita sudah menurun, alhamdulillah. Menurun, Ke anak cucu. Ke anak cucu ya. Jadi gitu, oke. Jadi orang cakep bisa turunan, orang jelek bisa bawaan, orang jutek juga bisa bawaan. Ternyata itu juga bisa ya, Pak. Tapi zaman sekarang juga ya. tampang keren itu bukan jaminan zaman sekarang mah. Tampang keren, tampang cantik bukan jaminan. Karena hari ini yang bisa dijadikan jaminan itu hanyalah BPKB. PKB. Surat vaksin. Surat vaksin. Pokoknya mah gila. Geus hirup mah tong loba gaya mun cicilan 35 kali deui. Jangan banyak gaya kalau 15 tahun. Cicilan 35 kali deui loba gaya. Balik kurang jajan. Oke. Nah, Pak, lalu Islam gitu, Pak ya. Solusi tentang persoalan jutek ini bagaimana, Pak? Begini tadi, kalau jutek merupakan ekspresi hilangnya kesabaran, maka solusi dari Islam itu jadilah kita orang sabar. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta tolong kalian pada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sebab Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, jamaliyah Allah akan nempel pada kita. Kecantikan dan keindahan Allah itu akan menyertai kita. Maka mereka yang sabar ada punya sifat jamaliyah. Allah. Sifat keindahan Allah akan menyertai kita. Satu. Yang kedua, bila jutek diasumsikan lahir dari mereka yang negative thinking, maka sejak lama Islam sudah mengajarkan kita harus positive thinking. Kalau kerjaan kita berat, yakin ini bisalah terselesaikan. Iya, betul, Pak. Sebab pekerjaan kantor bukan hanya kita ngerjakan, milik kantor juga. Iya. Misalnya saya stres mikirin jurusan gitu. Yang punya jurusan bukan hanya saya, seluruhnya juga memiliki. Maka kalau ada kerjaan, insya Allah bakal digarap bersama-sama sama orang lain kan kayak gitu. Iya. Positive thinking. Positif. Ana indadon ya abdi bi wa ana ma'hu idadzakaroni kan disebut dalam hadis qudsi seperti itu. Allah itu menyertai prasangka kita. Kalau prasangka kita terhadap sesuatu ngambek, istri bakal ngambek. Kalau kita memprasangka mual, mau ngamuk, mual gitu ya. Jadi seperti itu. Berikutnya, bila jutek merupakan ekspresi dari orang yang frustasi, sejak lama Allah melarang kita jangan frustasi. Misalnya di surah Yusuf ayat 87, wala tai'asu mir ruhillah. Janganlah kalian putus asa di jalan Allah. Sebab putus asa itu bagian dari perangkapnya iblis. Ketika kita berputus asa, maka kita masuk dalam perangkap iblis. Maka ekspresi jutek, ekspresi sombong, ekspresi stres, ekspresi depresi dan lain sebagainya itu akan muncul dalam diri kita. Jadi itu solusi agamanya seperti itu. Agama sudah menjawab segala masalah kita. Sabar ya Pak Haji ya. Sabar, positive thinking, kemudian jangan frustasi. Jangan frustasi. Ingat itu Kian. Ingat itu. Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Lah, ya. Nggak ada yang nggak bisa. Seperti ada semua juga insya Allah di rumah bisa praktekkan itu. Nah kemudian Pak Haji nih, yang terpenting yang harus kita miliki itu ketika kita dijutekin Pak Haji, kita kan harus sabar ya. Betul. Dan kita nggak balik ngejutekin itu gimana caranya Pak Haji? Susah banget itu. Saya suka pertanyaan ini. Kita memang susah. Kita tapi harus belajar untuk itu. Gini, pada saat kita dijutekin oleh orang lain gitu, itu harus ada motivasi dalam diri kita untuk menjadi kekasih Allah. Di Al-Furqan ayat 63 kata Allah, wa ibadur rahman, hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kemudian ada lanjutan ayatnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dikatai dengan kata-kata jahil, dia dijutekin, dia dibenci, dia disudutkan oleh orang lain, dia difitnah oleh orang lain, dia tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama, dia menjawab dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Jadi kalau ada orang ngejutekin ke kita, kita malah ngasih senyum pada orang itu, seraya ada motivasi kita untuk bersahabat,
maka itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Balas dengan kebaikan. Biarinlah orang lain jutek, Ya. balas dengan kebaikan. Ya Allah, susahnya ya Ki ya kadang ya. Kadang Susah. terbawa panas juga. Kadang kedua. Iya benar. Jadi kita balas dengan kebaikan Pak Haji. Kebaikannya. Dan kebaikan satu, yang kedua, bangun motivasi untuk bersahabat dengan orang itu. Ada orang yang jutek pada kita, jangan dijutekin. Kita bangun motivasi untuk bersahabat. Kan ini digambarkan oleh Allah dalam Quran Ali Imran 159, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri. Fa idza azabta fatawakkal 'alallah. Luar biasa kali ini. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul Ki, itu mutawakkilin. ujian apa? Ujian apa dulu? Pasar bini dulu. Padekan. Oke, sekarang. Jadi bila engkau bersikap keras dan kasar pada mereka, tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi kalau orang jutek kita jutekin lagi, kitanya tidak lemah lembut, dia bisa menjauh. Padahal bisa jadi orang jutek ke kita itu adalah bagian dari rezeki kita. Rizki kita, betul Pak. Orang yang jutek pada kita bisa jadi bagian dari kesuksesan kita. Suatu hari nanti Pak. Contoh kasus, saya suka ngabdi kan jadi pembimbing haji atau pembimbing umroh. Iya. Ada jemaah yang jutek. Saya tidak ngebalas ngejutekin, tapi saya harus bersabar karena saya sebagai pembimbingnya. Iya. Dan luar biasa di kemudian hari orang yang ngejutekin saya pada saat ngebimbing haji itu begitu baik. Setiap hari raya Idul Fitri ngirim hilal. Wow. Coba, andai saja saat itu saya ngebalas ngejutekin dia, mungkin setiap lebaran kita tidak akan dapat parsel. Iya, betul Pak. Ya, jadi siapa saja brand atau iki yang ngejutekin kita, jangan dibalas dengan jutek balik, tapi kita harus lemah lembut Lemah pada lembut, mereka. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Fa'fu Sebab anhum. bisa jadi orang yang jutek pada kita suatu saat itu, malah dia jadi sumber rezeki dan sumber penghasilan. Bangun persahabatan Pak ya dengan Bangun orang persahabatan jutek, dan dengan ini orang yang jutek. sangat jarang Ki kalau kita perhatikan, dan susah emang. Tapi coba nih Sobat Ngadem terapkan trik ini, insya Allah ya di kemudian hari bakal tadi. Pokoknya Ada kalau hasilnya ya. ada orang jutek jangan dicitakin. Jangan dijitakin lah Oke, yang tapi pasti. harus dibaikin lah. Oke. Nah, ini Pak, kita sampai di sesi terakhir nih Pak. Oke. Sesi yang Yang ditunggu-tunggu ditunggu. oleh Sobat Ngadem, biasanya ini dipotong buat Buat TikTok Pak Haji. ya, Haji. Kata-kata terakhir, kata-kata motivasinya seperti apa? untuk Kalau sobat punya kali ini? teman jutek, jangan dijitak, jual saja di toko bagus. Toko bagus. Oh, bagus coy. Bukalapak. Dengerin, kalau istri lagi jutek, jangan dijitak. Maklumi saja, mungkin ia sedang mengidap diabetes karena ia banyak menelan janji manismu. Yo, mana janji manis. Oke, gini. Oke. Terakhir, bagi tukang jutek, kalau tidak mau dijitak, jangan suka ngomong tinggi-tinggi, nanti mulutmu kesangkut layangan. Pun ngomong tong luhur-luhur, bisa kesabet pesawat. Bisa kesabet Gitu. pesawat. Iya. Oke, pokoknya kalau ada yang jutek jangan dijitakin, Jitakin. tapi harus kita maklumi dan kita sayangi. Luar biasa, supaya Sobat dia Ngadem. menjadi sumber rezeki bagi kehidupan Wah, kita. mantap. Semoga ini jadi referensi baru ya. Kadang kita tuh emang kayak gitu Ki. Karena Susah gitu ya. sudah terbawa emosi dulu. Sudah terbawa emosi dulu, Terbakar. tidak memahami dulu orang Iya. jutek itu seperti apa, dan tadi ya bangun persahabatan yang Ya, pasti. betul. Kita jangan jadi kaum sumbu pendek. Sumbu pendek. Yang jutek itu adalah sumbu pendek. Sumbu pendek. Ya. Ya. Kayak siapa? Oke, Sobat Ngadem Glenn, semua. jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Jangan Ya. dianggap paling benar, Tanya tapi cari lagi pada narasumber, Narasumber yang lain. Karena wawasan Islam itu begitu Islam luar luas. biasa. Jangan lupa juga luas. like, komen, dan subscribe. Jangan lupa apa juga Ki? Jangan lupa untuk chat saya. Kalau ada Sobat Ngadem ingin bertanya dan bisa lewat video. Nanti share videonya, insya Allah kita bahas ya. Dan insya Allah nongol juga di kulkas Pak Haji. Nongol ya. juga di kulkas. Insya Allah. Gitu aja lah Pak Haji ya untuk sesi Oke. kali ini. Tetap di
Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan. Wahyu. kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Takeshi Kesa. Takeshi Kesa. Takeshi Kesa.